Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah tinimbang mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Karena mukmin yang kuat itu yang dapat berperilaku, berbudi pekerti yang mulia-mulia itu. Sebutkan apa saja hal-hal yang mulia, akhlakul karimah itu apa saja. Nanti akan bisa kita runut. Sumbernya adalah kekuatan. Sebaliknya, kelemahan-kelemahan, hal-hal yang kita anggap buruk, itu kalau kita runut berasal daripada kelemahan. Orang yang korupsi itu adalah orang yang lemah. Dia karena lemah, dia tidak mempunyai muru'ah. Karena tidak mempunyai muru'ah, maka dia lupa diri. Dia lalu mempersetankan dari mana harta itu, mempersetankan rakyat, mempersetankan segala macam norma-norma karena kelemahan. Sebaliknya orang yang kuat, ada orang yang loman itu karena kuat. Dia kuat dalam pengertian dia tidak takut akan melarat. Kalau saya memberikan kepada orang, mampu nanti habis, aku tidak punya duit, aku dari melarat, tidak takut ya. Dia kuat sekali. Karena dia melarat juga kuat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengapa memilih miskin? Kanjeng Nabi itu doanya mungkin kita tidak berani niru. Padahal doanya Nabi, doanya kiai kepengen niru. Ini doanya Kanjeng Nabi banyak yang tidak berani niru. Karena doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Tuhan, saya mohon hidup miskin, ahyini miskin, dan mati dalam keadaan miskin, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang miskin. Kenapa Kanjeng Nabi memilih miskin dan kita tidak berani niru? Karena posisi kita beda. Posisinya Kanjeng Nabi itu, beliau kaya juga kuat, qawi beliau itu, kaya kuat, melarat juga kuat. Jadi posisinya bisa milih. Kaya saya kuat, miskin saya kuat, saya pilih miskin. Kita ini tidak dalam posisi milih, karena kita itu kaya nggak kuat, miskin terpaksa. Tidak ada pilihan.
ambil apalagi yang kita anggap itu merupakan perilaku yang terpuji, itu sumbernya dari kekuatan. Orang-orang lemah saja yang sampai tidak punya muru'ah. Kalau orang itu kuat, pasti dia mempunyai muru'ah. Seperti saya contohkan tadi, kayak apapun kayanya orang itu, kalau dia lemah, dia masih kepingin korupsi segala macam. Dia tidak tahan, tidak kuat. Hanya membayangkan aja tidak kuat. Bayangkan nanti anak saya kalau kelaparan segala macam. Jadi termasuk muru'ah yang kita bicarakan pada hari ini adalah bersumber dari kekuatan kita. Makanya disebutkan tadi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk supaya kuat, salah satu upaya kita itu yaitu riyadhah. Riyadhah bahasa Arab itu bisa diartikan olahraga, bisa diartikan olah jiwa. Di kalangan tasawuf, olah jiwa disebut riyadhah. Di kalangan orang awam itu riyadhah dimaknani olahraga. Sebetulnya dua-duanya itu merupakan sarana untuk memperkuat diri kita sendiri. Riyadhah dalam pengertian olahraga dan riyadhah dalam pengertian olah jiwa. Kita sebagai orang mukmin diajari untuk dua-duanya. Kanjeng Nabi juga mengajarkan riyadhah dalam pengertian olah badan, olahraga, juga olah jiwa. Karena itu kita lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemimpin yang kuat sekali, kuat fisik maupun kuat rohaninya. Bayangkan saja kalau tidak kuat, kita harus ingat Kanjeng Nabi itu berjuang sendirian pertama kali, sendirian. Kita sudah banyak kawannya berjuang saja, kadang-kadang masih maju mundur. Kanjeng Nabi itu sendirian. Baru kemudian didukung oleh istrinya, didukung oleh sahabatnya. Mula-mula itu sendirian menghadapi kondisi yang Anda sekalian tahu lah, sampai disebut masa jahiliyah itu kan yang luar biasa. Anda kalau ke Arab sana, atau enggak usah ke Arab lah, lihat Beb Anis saja. Ini sudah kena ajaran Kanjeng Nabi aja masih begini rupanya. Kalau zaman bayangkan dulu itu kayak apa? Sebelum kena ajaran Kanjeng Nabi terus kayak apa rupanya? Itu orang Arab itu. Sampean pernah tumon Raja Arab di TV apa di mana di sosmed tersenyum? Pernah? Tidak pernah. Senyum aja tidak bisa. Orang Arab itu aslinya nggak bisa tersenyum. Ini karena bergaul dengan orang pati saja bisa tersenyum. Aslinya tidak bisa.
Padahal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu saya sering mengatakan bahwa wajahnya tersenyum, bukan bibirnya. Kalau merubah garis bibir untuk ke atas menjadi tersenyum itu mudah sekali. Kayak emoticon itu kan. Kalau dinaikkan ke atas begini ya tersenyum. Tapi Kanjeng Nabi bukan itu, bukan garis bibirnya yang menyebabkan beliau disebut wajahnya tersenyum. Memang wajahnya yang tersenyum. Wajahnya tersenyum. Karena apa? Karena beliau kuat. Dia memandang dunia itu kecil sekali, karena kuat. Nah, kita memandang dunia besar sekali, karena kita lemah. Menghadapi dunia apa itu kita kalah karena kita tidak kuat. Ini kalau saya bicara ini tentang ini lama-lama ngerasani Pak Harton. Itu saya nggak senangnya gitu, mesti ngerasani Pak Harto saya. Karena saya termasuk muridnya. Saya dan Anda sekalian ini yang tua-tua ini itu muridnya Pak Harto semua. Yang muda-muda ini cucu murid. Nah, Pak Harto itu mendidik kita itu pakai metodenya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kiai-kiai dan balik-mubalik ustadz-ustadz itu tidak semua. Metodenya Kanjeng Nabi itu gimana? Kanjeng Nabi itu metode kalau nyuruh apa-apa dimulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Nabi itu. Beliau sholat dulu, baru ngajak orang. Sallu kala amaro aitumuni usali. Sholatlah kayak aku. Menyuruh menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Contohkan dulu oleh Kanjeng Nabi. Kayak apa Kanjeng Nabi memuliakan orang tua? Kayak apa menyayangi anak muda? Menyuruh kita untuk baik dengan tetangga, Kanjeng Nabi memulai dulu. Bagaimana dengan tetangga? Kanjeng Nabi menganjurkan untuk memuliakan istri. Kanjeng Nabi kayak apa memuliakan istri? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu metodenya Kanjeng Nabi. Itu kiai-kiai ustadz mau balik kayak Beb Anies ini tidak begitu, mulia-mulia mulutnya. Puasa kalau nulis juga mulia-mulia tulisannya, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan kelakuannya. Kalau Kanjeng Nabi itu kelakuannya dulu baru ngendikannya baru yang mulia itu. Karena apa? Karena beliau kuat. Yang dilalah kersane Gusti Allah, yang meniru metodenya Kanjeng Nabi itu Pak Harto. Pak Harto menganjurkan kita kaya, dicontohi dirinya. Jadi ngaku tidak ngaku, orang Indonesia semuanya kepengen kaya. Udah, takutnya melarat bukan main. Ngaku atau tidak? Loh, itu metodenya Kanjeng Nabi. Jadilah kaya seperti aku. Orang melihat, wah enak betul ya orang kaya. Enak betul. Kan? Kita kepengen semua. Saya sering menyontohkan Mudin saja itu. Karena didikannya Pak Harto. Mudin. Mudin itu kan akronim dari Imamuddin sebetulnya. Imamuddin. Pemimpin agama di desa itu namanya Mudin.
itu saja di bawah sadarnya ini ya hasil didikannya Pak Harto. Kalau diundang orang kaya, tahlilnya sampai 1000. Kalau yang undang melarat terus langsung dungo saja sudah pakai tahlilan. Karena di bawah sadarnya sini itu ingin sugih itu. Jadi, lah orang kalau sudah sudah terkalahkan oleh dunia ini, ya sudah, muru'ah itu otomatis. Tidak usah dibicarakan, tidak akan membicarakan muru'ah. Kalau orang sudah terkalahkan oleh dunia ini. Karena itu kita perlu buat supaya kita tidak kalah sama dunia ini. Dunia ini, nah, bagaimana kita bisa dikalahkan oleh dunia, sementara dunia ini itu dikuasakan oleh Allah kepada kita. Di dunia itu kalau Anda membaca Quran mulai Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, itu banyak sekali dawuh-dawuh itu yang kolakolakum, ja'alalakum. Jadi semua yang diciptakan Tuhan ini untuk kita, diciptakan untuk kita. Semuanya untuk kita. Kitakah penguasa? Cuma kita ini entah kadang-kadang nggak kuat kuasa, diberi kekuasaan nggak kuat, malah kalah dengan yang mestinya kita kuasai. Jadi apa namanya, kuat itulah yang menurut saya yang menjadi andalan kita untuk supaya tidak jatuh kepada hal-hal yang bertentangan dengan muruah kita. Udah itu aja. Pokoknya nyinggung-nyinggung muruah ra wis. Supaya ada nyinggung-nyinggung tema itu. Sekali lagi saya bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bisa diperkenankan malam ini bersama-sama Anda dalam keriungan yang mudah-mudahan ini seperti yang didawuhkan Kanjeng Nabi, merupakan raudhatun min riyadil jannah, merupakan taman sari dari taman sari surga, karena di sini Anda mendengarkan ilmu, mendengarkan asma-asmanya, asma Allah disebut-sebut. Saya yakin ini termasuk dalam hadis yang raudhatun min riyadil jannah.